Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya ditahan imbang Napoli dengan skor 1-1 dalam laga pekan ke-12 Serie A di Stadio Giuseppe Meazza, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Nerazzurri mendominasi jalannya laga dan memiliki lebih banyak peluang. Inter bahkan mendapatkan hadiah penalti di menit ke-73 setelah terjadi pelanggaran terhadap Denzel Dumfries di kotak terlarang. Namun Calhanoglu yang maju sebagai eksekutor gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Bola sepakannya membentur tiang gawang. Inzaghi pun merasa jika timnya pantas menang di laga ini daripada hasil imbang. Jika ada tim yang pantas menang hari ini, itu adalah kami. Di babak kedua tidak ada pertandingan, ujar Inzaghi usai laga dalam sesi konferensi pers. Tetapi kita harus tetap bersatu sebagaimana adanya. Kami telah meraih 8 kemenangan dan 2 hasil seri dari 10 laga terakhir. Tentu saja sebagai Inter, kami lebih suka 10 dari 10. Gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu mengklaim bahwa timnya tampil lebih mendominasi pertandingan dan menciptakan banyak peluang saat menghadapi Napoli. Menurut sang gelandang, Nerazzurri layak mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hasil imbang. Inter sebenarnya berpeluang mencetak gol kedua setelah mendapatkan hadiah penalti di menit ke-73 lantaran Denzel Dumfries dilanggar. Namun Calhanoglu yang maju sebagai eksekutor gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Bola sepakannya membentur tiang gawang. Usai laga, Calhanoglu tidak puas dengan hasilnya. Ia merasa Inter kurang beruntung dan kecewa telah gagal mencetak gol kemenangan dari titik putih. Saya pikir kami mendominasi pertandingan dan pantas mendapatkan lebih. Kami hanya sedikit tidak beruntung, ujar Calhanoglu kepada DAZN via Football Italia. Saya menyesal hari ini gagal mengeksekusi penalti untuk pertama kalinya bersama Inter. Saya tahu itu akan terjadi cepat atau lambat, tetapi tidak dalam pertandingan sepenting ini. Perlu diketahui bahwa setelah 20 percobaan penalti yang dilakukan Calhanoglu, ini merupakan pertama kalinya dia gagal mengkonversi menjadi gol. Inter telah meraih 8 kemenangan dari 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan tetap tidak terkalahkan selama periode tersebut setelah hasil imbang 1-1 melawan Napoli pada Minggu malam. Tetapi rekor Nerazzurri melawan tim papan atas di Serie A sejauh musim ini telah menyebabkan peringatan dari pers Italia tentang upaya mereka untuk meraih gelar musim ini. Inter saat ini berada di posisi keempat di Serie A, tertinggal 1 poin dari Napoli yang memimpin klasmen setelah 11 pertandingan. Tim asuhan Simone Inzaghi merupakan satu dari 4 tim yang mengantongi 25 poin bersama dengan Atalanta, Fiorentina, dan Lazio. Nerazzurri memastikan bahwa mereka menjalani 10 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi dengan hasil imbang 1-1 pada hari Minggu melawan Napoli. Tetapi La Gazzetta dello Sport menyebutnya sebagai kesempatan yang terbuang untuk naik ke puncak klasmen Serie A. Laporan hari Senin menunjukkan hasil imbang 1-1 dengan Napoli dan hasil imbang 4-4 dengan Juventus yang keduanya dimainkan di San Siro, yang menunjukkan bahwa tim yang ingin memenangkan gelar Liga harus mampu mengalahkan rival terdekatnya, terutama di kandang sendiri. Tentu saja masih ada lebih dari 2/3 musim Serie A yang tersisa untuk dimainkan pada 2024-2025.
dan Inter harus bermain melawan semua tim di sekitar mereka setidaknya sekali lagi sebelum akhir musim. Serie A saat ini sedang dalam tahap yang paling ketat dengan 6 tim saat ini terpaut 2 poin dari posisi pertama. Statistik menunjukkan penurunan performa lini belakang Inter musim ini dengan sudah kebobolan 14 gol dari 12 pertandingan. Inter mengalami peningkatan jumlah gol yang cukup signifikan dibandingkan musim lalu, di mana mereka hanya kebobolan 9 gol dari 19 pertandingan. Gol McTominay yang menjadi gol kebobolan ke-14 Inter semakin menggarisbawahi masalah defensif yang dihadapi Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport juga menyoroti fakta bahwa Inter kerap kebobolan gol di babak pertama dalam beberapa pertandingan kandang terakhir, sebuah tren yang tidak terlihat pada musim lalu. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan konsentrasi dan perhatian terhadap detail dalam fase bertahan. Acerbi kembali ke lapangan setelah cedera melawan Roma dan memainkan pertandingan yang mengerikan melawan Lukaku. Dalam pertarungan sengit yang mengandalkan kekuatan fisik, Francesco Acerbi, bek kokoh Inter yang baru saja kembali merumput, berhasil menetralisir ancaman Romelu Lukaku, penyerang raksasa yang pernah menjadi rekan setimnya. Lukaku yang selalu menjadi pusat perhatian di San Siro, kali ini tampak kesulitan menghadapi permainan keras Acerbi. La Gazzetta dello Sport memuji penampilan impresif Acerbi yang mampu bangkit setelah cedera dan menjadi kunci kemenangan Inter. Angka tidak berbohong. Fakta menunjukkan bahwa Inter sering kebobolan gol cepat di kandang dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebelumnya, pertahanan Inter sangat solid. Dengan kembalinya Acerbi, harapannya lini belakang Inter bisa kembali kokoh seperti musim lalu. Target utama Inter di bursa transfer tetaplah Jonathan David. Striker asal Kanada ini akan mengakhiri kontraknya dengan Lille pada Juni mendatang, namun Nerazzurri harus bersaing ketat dengan klub-klub lain, termasuk Juventus yang juga sangat tertarik. Bahkan ada indikasi bahwa David memberikan sinyal positif kepada Juventus melalui media sosial. Menurut Tuttosport, jika Lille gagal memperpanjang kontrak David hingga Juni 2025, pemain ini akan berstatus bebas transfer. Hal ini tentu menjadi peluang besar bagi klub-klub top Eropa, termasuk Inter dan Juventus. Selain kedua klub Italia tersebut, Manchester United dan Liverpool juga dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan David. Striker berusia muda ini telah membuktikan kualitasnya dengan mencetak 41 gol dan assist dalam 42 pertandingan bersama Lille sepanjang tahun 2024. Benjamin Pavard telah dipanggil kembali untuk memperkuat skuad timnas Prancis. Bek Inter Milan ini yang absen dalam beberapa jeda internasional lalu karena alasan teknis, kini akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Wesley Fofana yang mengalami cedera. Pavard siap untuk berlaga dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Italia dan Israel.